Di era modern ini, perangkat wearable menjadi semakin penting untuk mendukung kesehatan, terutama bagi para lansia yang rentan mengalami detak jantung tidak normal dan resiko jatuh. Jika tanda-tanda ini terlambat terdeteksi, dampaknya bisa membahayakan keselamatan serta kualitas hidup mereka. Karena itu, kami membuat sistem Smart Bracelet for the Elderly, yaitu gelang pintar yang dapat memantau detak jantung dan mendeteksi jatuh secara real-time. Perangkat ini menggunakan sensor MAX 3102 dan MPU 6050 yang dikendalikan Arduino Nano melalui I2C. Hasil pengukuran ditampilkan di OLED, dan kondisi abnormal akan memicu LED merah serta buzzer sebagai peringatan. Tujuan kami adalah menghadirkan alat yang sederhana, mandiri, dan dapat membantu meningkatkan keamanan serta kemandirian para lansia. Bagian port access, proyek kami memanfaatkan port D pada microcontroller sebagai pengendali output untuk LED dan buzzer. Dalam file main.c, pada bagian I/O helpers terlihat fungsi seperti buzzer init dan LED init yang mengatur arah data menggunakan register DDR-D, di mana bit pada pin D5 atau PD5 dan D7 atau PD7 diset sebagai output dengan operasi DDR-D, buzzer pin dan LED pinnya bernilai 1. Setelah itu, port D digunakan untuk mengontrol level logika perangkat. Misalnya, port D buzzer pinnya dijadikan 1 untuk menyalakan buzzer dan port D buzzer pinnya di note 1 untuk mematikannya. Pendekatan ini membuat pengendalian buzzer dan LED menjadi sangat sederhana dan cepat, karena program hanya perlu mengubah bit pada port D. Teknik ini penting dalam proyek karena LED dan buzzer digunakan sebagai indikator visual dan audio ketika sistem mendeteksi kondisi darurat seperti free fall atau impact. Dengan pemanfaatan port access secara langsung melalui DDR-X dan port X, perangkat menjadi responsif dan konsumsi kodenya minimal, sesuai kebutuhan wearable yang ringkas dan efisien. Untuk komunikasi serial, proyek kami memanfaatkan UART sebagai sarana debugging dan pemantauan nilai sensor secara real-time. Pada file UART.h dan UART.c, terlihat bahwa baud rate ditetapkan pada 9600 menggunakan rumus standar UART, yaitu UBRR value dengan rumus frekuensi CPU dibagi 16 dikali baud rate dan dikurang 1. Sehingga dengan clock 16 MHz yang kami miliki, nilai UBRR menjadi 103. Nilai ini kemudian dimasukkan ke dalam register UBRR OH dan juga UBRR 0L. Untuk register UCSR 0A, status kontrol di sini diset 0 dengan kondisi normal speed, U2X0-nya 0. Register UCSR 0B mengaktifkan transmitter melalui bit TXEN 0. Jika butuh RX, maka harus set juga RXEN 0. Sementara UCSR 0C mengkonfigurasi format data menjadi 8 data bit, no parity, dan 1 stop bit melalui kombinasi UCSZ01 dan UCSZ00 yang keduanya memiliki nilai 1. Pemilihan mode 8N1 dan baud rate 9600 dilakukan karena cukup stabil, kompatibel dengan hampir semua serial monitor, dan sangat cukup untuk keperluan debugging seperti mencetak nilai akselerasi, gyro, maupun status deteksi jatuh. Dengan adanya UART ini, seluruh proses analisis, free fall, impact, serta nilai sensor dapat dipantau secara langsung dari komputer sehingga mempermudah validasi dan kalibrasi sistem selama uji coba. Dalam versi kode saat ini, waktu sampling dan pengaturan detik internal masih dilakukan menggunakan fungsi delay MS yang terdapat pada file main.c. Tiap loop utama menunggu selama nilai sampel MS, kemudian variable time MS ditambah secara manual. Meskipun pendekatan ini sederhana dan cukup untuk demonstrasi prototype, metode delay ini bersifat blocking dan kurang presisi dibandingkan penggunaan timer hardware. Idealnya, kita bisa memanfaatkan timer 1 dalam mode CTC untuk membuat interval 1 MS yang konsisten. Dengan mengatur TCRR1B prescaler dan OCR1A, timer bisa menghasilkan interrupt regular melalui ISR timer 1, A vector. Lalu variable time MS dapat diincrement dalam ISR. Penggunaan hardware timer akan membuat sistem jauh lebih efisien, terutama dalam project wearable yang membutuhkan pemantauan kontinu, pemrosesan sensor, serta respon cepat untuk alarm. Maka, sementara implementasi timer di kode pada saat ini masih berbasis delay, hardware timer menjadi salah satu peningkatan paling penting untuk versi lanjutan dari perangkat kami ini. Pada bagian komunikasi I2C, proyek kami menggunakan implementasi I2C Bitbank yang terdapat pada file I2C.c dan I2C.h. Dibanding memakai modul TWI hardware bawaan microcontroller,
Seluruh proses komunikasi kami dilakukan secara manual dengan memanipulasi pin PC4 sebagai SDA dan PC5 sebagai SCL. Pada file i2c.h, terlihat define pin seperti define SDA4 serta define SCL5, serta makro I2C delay yang memberikan jeda 4 mikrodetik agar timing sesuai standar I2C. Fungsi-fungsi inti seperti I2C start condition, I2C send byte, dan juga I2C get byte mengatur perubahan level SDA dan SCL sesuai protokol. Misalnya pada I2C start condition. Start condition dibuat dengan menarik SDA dari high ke low ketika SCL masih high. Kemudian fungsi I2C send byte mengirim data bit per bit mulai dari MSB dengan mengatur SDA untuk logika 0 atau 1, lalu memberikan clock pulse pada SCL. Setelah 8 bit terkirim, SDA dilepas dan slave memberikan ACK yang dicek melalui pembacaan I2C pin. Seluruh proses write dan read pada MPU 650 mengikuti alur standar I2C. Dimulai dari start, kirim alamat slave plus write, kirim alamat register, restart, kirim alamat slave plus read, ambil data per byte, lalu di stop. Di dalam file MPU 650.c, driver memanfaatkan helper makro seperti I2C start, I2C send, dan fungsi MPU 650 write to rec, dan MPU 650 get write value, menjalankan seluruh sequence tersebut. Lalu pada fungsi MPU 650 init, beberapa register utama dikonfigurasi secara berurutan, misalnya PWRMGMT1. Ditulis dengan nilai 0x01 untuk membangun sensor dari mode sleep dan memilih X0 sebagai sumber clock. Cara config diatur ke 0B000110000 untuk memilih rentang 2000 derajat per second, dan Excel config ke 0x00 untuk memilih rentang 2G. Ada juga penulisan SMPLRT, diff, dan config untuk mengatur sampling dan filter. Setelah data dibaca melalui fungsi MPU 650 get Excel raw dan MPU 650 get Zero raw, nilai raw ini dikonversi di main.c menggunakan sensitivitas 16384 LSB untuk accelerometer dan 16,4 LSB untuk gyro. Hasil konversi kemudian dipakai untuk mendeteksi kondisi free fall dan impact dalam algoritma utama. Implementasi I2C bitbank ini memang lebih memakan CPU dibanding TWI hardware, tetapi memberikan fleksibilitas tinggi, pemahaman lebih dalam terhadap protokol, dan membuat proses debugging lebih mudah. Jadi saya akan menjelaskan tentang bagian tentang sensor yang saya urus, yaitu MAX 30102 yang dimana merupakan heart rate sensor detak jantung, dan juga SpO2 atau alis oksigen. Dan untuk membaca sensor ini saya menggunakan protokol I2C, dan untuk menampilkan nilai-nilainya, nilai yang didapatkan dari sensor ke serial monitor, saya menggunakan USART, protokol USART. Nah, USART ini biasanya pada dengan library Arduino, kita hanya menulis dengan serial.begin, terus dalam kurung itu adalah baud rate. Jadi baud rate ini adalah seberapa banyak sinyal yang keluar pada saat 1 detik. Itu dengan library AVR itu berbeda karena kita harus mengatur pada registernya, yang dimana pada registernya ini sendiri kita bisa mengatur kayak beberapa mode gitu, banyak lah modenya. Jadi pertama apa yang perlu kita atur itu sebenarnya sudah ada di datasheet dengan data register, yang dimana ini tempat untuk menyimpan value-nya untuk dibaca maupun kita write gitu kan. Data register and user receive data buffer register, di mana dia mengeluarkan data sama menerima datanya. Selanjutnya ada control and status register. Itu adalah register yang dimana akan kita atur juga untuk mengaktifkan UART-nya. Jadi kan sebelum kita pakai, kita perlu aktifin dulu UART-nya itu. Jadi pertama di kode ini, yaitu pertama dia ada control registernya kita set 0 semua value-nya. Itu artinya kayak
berarti register di sini misal di bit ke-7 itu kita isi 0 gitu. Karena kita bilang kalau control registernya sama 0. Jadi semuanya ini nilai bitnya itu 0 semua. Bahkan UDREN yang initial value-nya itu 1, kita set juga dengan 0. Kita set baud rate-nya. Di sini kan kita mau pakai baud rate-nya itu 9600 yang pada umumnya lah ya. Kita setnya dengan kita atur di register yang ini UBR0H, UBRR0H dan UBRR0L. Nah, di register ini itu akan menentukan kecepatan dari si UART-nya gitu. Nah, di sini ada cons. Cons ini biar dia tuh nggak diganti-ganti nilainya ya, yang mana ini variable itu char, dan terus ada ini artinya itu str-nya itu variable yang namanya str bakal jadi pointer, yang dimana itu isinya alamat dari kata-kata itu. Terus di sini ada while loop yang dimana selama str-nya itu enggak 0, dia bakal ngeprint terus, yang dimana dia ngeprint dari alamat 1 terus lanjut lagi ke alamat selanjutnya, lanjut lagi terus gitu sampai dia ujung-ujungnya hasilnya 0. Nah, itu buat UART. Ini selanjutnya itu adalah protokol I2C dari si Max ini. I2C itu sebenarnya pakai 2 pin antara dari sensor ke APG-nya atau ke Arduino-nya. 2 pin itu adalah SDA sama SCL. Nah, SDA sendiri itu buat datanya. Jadi sedangkan buat SCL itu buat clock-nya. Pertama buat manggil ataupun buat stop itu kita atur di function yang namanya TWI start sama TWI stop ini. Yang dimana dia tuh diatur dengan register namanya TWCR. Ya, itu juga namanya control register. Dimana itu tuh juga fungsinya itu buat atur. Jadi atur si I2C-nya ini. Jadi untuk mulai, jadi ada namanya TWI start buat function mulainya, dan itu gimana cara si I2C itu start dengan kita atur TWCR-nya di register TWCR kita atur bit TWINT, TWSTA sama TWN. Karena value-nya itu kita jadiin 1. Lalu untuk stop pun itu juga sama, kita aturnya di TWCR. Itu function dari TWI write ini, dia tuh untuk menulis register-register yang ada pada sensor gitu. Jadi kita mau atur sensornya ini ngapain gitu, masuk ke mode mana gitu. Register ini dia tuh juga isinya itu 8 bit. Itu kita taruh ke TWDR, dimana ini fungsinya itu buat membaca atau menulis data yang mau kita kirim atau yang mau kita terima. Misalnya kita ada function di mana kita bisa ngebaca apakah sensor ini sudah menerima data atau enggak menerima data. Kalau misalnya sensor menerima data, dia akan mengirim ACK alias acknowledge gitu. Nah, itu di function read bit ACK ini. Nah, untuk kebalikannya, misal kita membaca dia tuh nggak acknowledge, dia NACK not acknowledge, ya kita pakai function yang sama tetap dengan sintaks sama, bedanya kita nggak aktifin WA-nya ini. Kita bisa mulai protokol I2C. Nah, terus kita mau ngaktifin si Max-nya ini, aktifin si sensornya ini. Nah, kita ada function namanya Max 0105 TWI init. Nah, selama pengembangan proyek ini, beberapa kendala cukup mempengaruhi proses implementasi. Karena kami menggunakan komunikasi I2C berbasis Bitbank, performanya sangat bergantung pada timing manual, sehingga cukup sensitif terhadap delay dan menyebabkan microcontroller bekerja lebih berat dibandingkan jika menggunakan TWI hardware. Selain itu, sistem saat ini masih berbasis polling tanpa interrupt sehingga pembacaan sensor berjalan terus-menerus di dalam loop utama, yang membuat respon deteksi jatuh menjadi kurang optimal dan berpotensi melewatkan perubahan cepat. Pengaturan timing juga masih menggunakan delay MS, sehingga kurang presisi untuk aplikasi real-time dan membatasi kemampuan multitasking. Pada tahap awal debugging, kami juga mengalami beberapa kali bus I2C terkunci ketika MPU 6050 tidak memberikan ACK, sehingga perlu menambahkan mekanisme bus recovery agar komunikasi tetap stabil. Meskipun begitu, setiap kendala ini memberikan insight penting untuk perbaikan, terutama terkait penggunaan timer hardware dan interrupt sebagai tahap pengembangan selanjutnya. Ya, dengan define yang dimana ini sebenarnya kayak berapa ini address terus ya, ini kebanyakan address sama value dari registernya itu mau diisi apa biar modenya itu mode masuk gitu. Coba tar ini dijadiin library, jadi tar ada main manggil value, convert value bikin library buat kasih value. Di value-nya kan aslinya Max ini kan belum diproses nih, dia kasih value red sama IR gitu.
untuk red LED, dia ada value dari red LED sama IR LED. Itu tergantung mode yang aktif. Ya, nextnya mau di plug jadi di PM